Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Erliana Dewi. Di sini saya akan membahas mengenai metode klasifikasi naive Bayes. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu naive Bayes. Naive Bayes adalah sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Algoritma naive Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari metode ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Naive Bayes classifier bekerja sangat baik dibanding dengan model classifier lainnya. Hal ini dibuktikan pada jurnal Semali, Daniela, Chris J. Hinde, and Roger Gaston yang berjudul Naive Bayes versus Decision Tree versus Neural Network in the Classification of Training Web Pages, yang menyatakan bahwa Naive Bayes classifier memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibanding dengan model classifier lainnya. Keuntungan dari penggunaan metode naive Bayes adalah metode ini hanya membutuhkan jumlah training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Karena yang diasumsikan sebagai variabel independen, maka hanya varians dari suatu variabel dalam sebuah kelas yang dibutuhkan untuk menentukan klasifikasi, bukan dari keseluruhan matrik covariance. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari metode naive Bayes antara lain, kelebihannya yaitu mudah untuk dibuat dan hasilnya bagus. Kekurangannya, asumsi independence antar atribut membuat akurasinya berkurang karena biasanya itu saling keterkaitan. Selanjutnya kita lanjut pada persamaan teorema Bayes. Teorema Bayes memiliki persamaan sebagai berikut. Probabilitas H berdasarkan kondisi X sama dengan probabilitas X berdasarkan kondisi hipotesis H dikali dengan probabilitas hipotesis H dibagi dengan probabilitas X. Selanjutnya adalah skema naive Bayes. Secara umum, naive Bayes memiliki skema seperti yang digambarkan pada flowchart yang tertera pada layar. Selanjutnya kita lanjut pada pembahasan mengenai implementasi naive Bayes pada RStudio. Di sini saya menggunakan dataset yang bersumber dari UC Machine Learning Repository. Saya mengambil dataset imunoterapi. Dataset ini terdiri dari data-data keberhasilan pengobatan imunoterapi dalam pengobatan penyakit kutil. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke short kodenya. Di sini kita akan melewati beberapa proses diantaranya yaitu input data, memanggil package, membagi data menjadi dua, kemudian menentukan model naive Bayes dan melakukan prediksi. Yang pertama, kita input data terlebih dahulu. Di sini kita harus mengambil data dari dataset yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian setelah itu kita memanggil package. Di sini saya menggunakan dua library, yaitu library E1071 dan library Caret. Nah, selanjutnya kita bagi dataset tersebut menjadi dua, yaitu data training dan data testing dengan perbandingan sebanyak 80 dibanding 20. Kemudian kita buat model naive Bayesnya dan selanjutnya kita lakukan prediksi, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini bisa kita lihat dengan menggunakan metode naive Bayes dapat ditentukan bahwa prediksi dan aktual menghasilkan nilai yang sama. Itu berarti bahwa metode naive Bayes dapat memprediksi kelas untuk semua instan secara tepat. Nah, sedangkan dari hasil confusion metriknya bisa kita lihat bahwa dengan metode naive Bayes ini mampu ditebak berhasil adalah sebanyak 26 dan kelas berhasil yang ditebak gagal atau salah tebak sebanyak 9. Kemudian kelas gagal yang ditebak gagal sebanyak 1 dan kelas gagal yang ditebak berhasil sebanyak 3. Di sini kesalahan dalam menebak kelas cukup tinggi dilihat dari hasil confusion metriknya.
Kemudian untuk tingkat akurasinya masih tergolong rendah karena hanya 69%. Namun dari tingkat sensitivitas dan spesifiknya tergolong tinggi karena tingkat sensitivitasnya sendiri di sini sebanyak 89% dan spesifiknya 100%. Kesalahan-kesalahan tadi dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena terjadi missing data, kemudian data yang kurang balance, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.